Satu, dua, tiga. Halo, welcome back to Tutorial Accurate. Ya, untuk session kali ini saya akan memberikan contoh untuk flow dari penjualan atau sales ya. Di sini saya sudah membuat satu diagram, yaitu memulai dari quotation menjadi sales order, menjadi surat jalan atau delivery order, dan menjadi sales invoice ya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba menggunakan bahasa Inggris, sama aja kok. Flow-nya tidak ada bedanya. Di sini ya, dari quotation, order, delivery order sampai ke invoice ya. Kalau sudah ke invoice dia berarti tinggal dibayar aja kan. Sudah gampang. Ya, coba quotation dulu ya. Saya ambil yang simple dulu ya. Dan ini saya tidak menggunakan satu contoh kasus seperti barang apa gitu ya. Di sini saya anggap kita ada order AC Changhong sebanyak 10 set dengan harga 2.300.000, lalu tidak usah pakai pajak ya. Setelah itu kita anggap kasus yang pertama dulu ya. Ya, dari satu quotation dibagi menjadi 3 sales order ya, dipecah ya. Lalu setelah quotation ini kita lanjutkan menjadi SO ya kan. Kita anggap dipecah menjadi 3 ya, 3 piece dulu ya. Jadi ceritanya SO ini terjadi karena customer mengirimkan PO ke kita. Jadi kita mengkopikan apa yang ada di PO tersebut, tapi juga berdasarkan dari quotation kita. Ya, jadi quotation itu kita menawarkan 10 piece dengan harga 2.300.000, lalu diokekan dulu misalnya oke, kali ini kita mau order dulu 3 piece dulu, jadi turun PO dari customer kita sebanyak 3 piece ya. Oke, 3 piece dipecah lagi. Nah, lalu dari 3 piece ini ternyata kita mampu kirimnya cuma per hari 1 piece, kita anggap ya. Jadi kita lanjutkan menjadi delivery order atau DO ya. Dari sini ternyata kita mengirimkan satu dulu nih ya, kita bisa edit ya. Jadi dari satu sales order pun kita bisa pecah menjadi satu delivery order. Tapi nanti nggak bisa dipecah jadi invoice nya ya. Oke, kita sini dulu. Sales ordernya kita lihat dulu nih. Kita ambil 9 piece saja ya, 9 piece ya. Lalu kita lanjutkan menjadi DO. DO nya kita pecah jadi 3 piece, lalu kita jadikan ke invoice. Nah, setahu saya invoice itu coba kita lihat apakah dia bisa diedit. Nah, bisa diedit ya. Jadi dari 3 piece itu yang kita bikin tagihannya itu 1 piece dulu. Nah, kalau 1 piece ini kita udah klik 1 piece, nanti pada waktu kita select DO dia akan masih muncul 2 piece-nya lagi ya tuh. Jadi kita masih ada pendingan atau outstanding 2 piece-nya ya. Nah, yang kita mau tagihkan 1 piece dulu nih ya. Jadi terbukti bahwa accurate ini bisa dibagi-bagi. Dari quotation-nya 10, sales ordernya 9, delivery ordernya 3, sales invoice-nya 1 ya. Jadi bisa dipecah-pecah ya. Jadi fleksibel sekali ya untuk yang modul sales ini, sangat fleksibel. Jadi semua macam flow penjualan biasanya bisa terpenuhi ya. Oke, lalu di sini kita pembayaran. Nah, pembayarannya sudah oke juga. Nah, bisa kita langsung lunasi ya, masuk ke BCA ya. Berarti terbukti ini bisa dilakukan. Nah, sekarang apakah kasus ini juga bisa dilakukan? Dari 3 quotation menjadi 1 sales order, dari 3 sales order menjadi 1
delivery order dan 3 delivery order menjadi 3 ya. Lalu pada satu ya, kita jadikan menjadi satu SO ya. Caranya dengan setelah kita ini kita tarik lagi quotationnya, tarik lagi dari yang ini ya, Changhong, General dan Panasonic ya. Jadi kita bisa tarik jadi dari 3 quotation menjadi satu sales order ya. Lalu kita bikin lagi ada sales order lagi satu lagi dengan barang yang kita anggapnya langsung ya settlein lah misalnya gini ya. Lalu kita ambil lagi dari settlein yang amplas ini, kita langsung jadikan DO. Nah DO ini kita juga tarik dari 3 sales order. Nah ini 3, lalu acetylene dan amplas besi gitu. Lalu kita bikin lagi delivery ordernya. Nah ini ada quantity-nya kurang, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Kita hanya sampel dulu ya. Di sini kita alatrol 1, lalu besi beton 1. Kita jadikan ke invoice, lalu kita tarik dari 3 DO. Ini 2 ini kita tarik. Ya. Oke ya, berarti AC-nya keambil, amplasnya keambil dan semuanya keambil juga. Gitu. Jadi kita langsung ke bayar pun juga kita langsung bisa. Ya, kita tinggal lunasi dari bank ini ya. Jadi kasus ini pun juga bisa diselesaikan dengan baik oleh software Accurate juga. Jadi 2 kasus seperti ini pun dengan mudah bisa dilakukan di dalam software Accurate. Begitu pula juga dengan flow-nya pembelian, mirip seperti ini. Jadi dari PO atau permintaan barang, permintaan barang, PO, penerimaan barang ke faktur pembelian atau purchase invoice pun juga bisa dilakukan flow-nya mirip seperti dengan flow penjualan. Itu untuk kasus ini. Jangan lupa di like ya video ini dan di share kalau misalnya ada yang memang butuh dengan software seperti ini, dengan kasus seperti ini. Mungkin di software lain ada kerumitan atau ada kesulitan, tapi di Accurate dengan mudah ini bisa dilakukan tanpa ada kendala. Jadi jangan khawatir juga nanti yang masih pendingan atau outstanding quotation yang belum dijadikan sales order pun dengan mudah kita bisa lihat reportnya di sales report ini ya. Open sales quotation, open sales order, open delivery order history pun juga kita bisa lihat yang masih outstanding. Ini dari pot kalau mau yang lihat dari tampilan ini pun juga kita masih bisa lihat, karena outstanding only-nya pun ada pilihannya, kita munculkan atau tidak. Artinya kalau misalnya kita centang outstanding only, artinya yang muncul di sini hanya yang belum dijalankan menjadi invoice, karena kan delivery order seperti itu ya. Mudah sekali dengan Accurate ini, jadi reportnya pun juga lengkap, jadi mudah sekali untuk melakukannya. Oke, terima kasih.